Istri CEO saya bab 161-170. Apa kau buta? Tidak lihat tidak ada kursi di sini. King Feng mengerutkan kening, dan ketidaksenangan semakin terlihat di matanya. Siapapun yang pernah bertemu Raja Serigala pasti tahu bahwa ekspresi ini berarti bahwa King Feng sedang marah dan hendak mengamuk. Aku tahu tidak ada tempat duduk di sini. Makanya aku suruh kau minggir. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Akan ku hajar kau. Ancam preman jangkung itu sambil mengangkat tinjunya. Pukul aku. Bagaimana mungkin orang lemah sepertimu bisa memukulku? Kembalilah ke rahim ibumu dan berlatihlah selama beberapa tahun. King Feng menatap penjahat jangkung itu dengan jijik. Saudara Ek, dia memanggilmu orang lemah, kata preman kurus itu kepada preman jangkung. Diam. Aku dengar. Kau tak perlu mengulanginya. Preman jangkung itu meminta preman kurus itu diam dan menamparkan kepalanya. Dia sudah malu dihina oleh King Feng. Sekarang setelah para preman kurus itu mengulangi kata-kata King Feng, dia semakin malu. Hal ini membuatnya juga tidak senang dengan preman kurus itu. Kau benar-benar sombong. Kenapa kau tidak pergi dan bertanya siapa aku? Di Gunung Green Peak, siapapun yang melihatku, Saudara Ek, akan mundur. Saudara telur. Kamu telur ayam, telur bebek, atau telur anjing, hina King Feng sambil tersenyum. Teman, kau cari mati saja. Preman jangkung itu geram ketika mendengar King Feng membandingkannya dengan telur ayam, telur bebek, dan telur anjing. Ha! Penjahat jangkung itu berteriak dan tinjunya menghantam kepala King Feng. Terlalu lambat, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Tangan kanannya bagaikan kilatan petir dan meraih tinjunya. Sekeras apapun preman jangkung itu mencoba menggerakkan tangannya, ia tak bisa menggerakkannya sedikitpun. Lepaskan aku. Dasar bajingan, kata preman jangkung itu dengan nada muram dan tidak bersahabat. Tamparan. King Feng melepaskan tangan kanannya dan menamparkan wajah preman jangkung itu. Wajah preman jangkung itu membengkak seperti roti. Aku bilang kau lemah, tapi kau tidak percaya padaku. Kau harus percaya padaku sekarang, kan, kata King Feng dengan nada meremehkan. Kurus, ayo kita hajar dia bersama-sama. Wajah preman jangkung itu dipenuhi kebencian sambil memegangi wajahnya yang bengkak. Dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan King Feng jadi dia mengajak penjahat kurus itu untuk menyerang King Feng bersamanya. Para penjahat jangkung dan kurus itu berteriak dan mengayunkan tinju mereka ke arah King Feng. Pang-pang. Kaki kanan King Feng muncul secepat kilat. Ia menendang perut mereka dengan keras dan membuat mereka terpental. Mereka mendarat dengan keras di tanah dengan banyak luka memar. Lihat, ku bilang kalian lemah, kata King King dingin sambil menginjak punggung kedua penjahat itu dengan punggung kakinya. Ya, kami percaya. Saudaraku, kami ini lemah. Tolong lepaskan kami. Kedua preman itu memohon di tanah. Mereka berdua kesakitan luar biasa. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi atau aku akan menghajar kalian setiap kali aku melihat kalian. Enyahlah, kata King Feng dingin sambil melepaskan kakinya dari punggung mereka. Ya, kami akan segera pergi, kata preman jangkung itu sambil berdiri. Kedua preman itu saling menopang dan terlatih-tatih pergi. Ketika mereka berjalan ke suatu sudut, penjahat jangkung itu berkata dengan nada muram, aku akan memberi pelajaran yang baik kepada pasangan bajingan itu. Kakek, dia terlalu kuat. Kita bukan tandingannya, kata preman kurus itu sambil meringis. Dia kuat, tapi jangan lupa kita masih punya puluhan orang di puncak gunung. Nanti kalau mereka sampai di puncak, aku akan minta saudara Leopard memberi mereka pelajaran. Ya, kakak Leopard memang jago taekwondo. Dia pasti bisa mengalahkan orang ini. Si preman kurus itu setuju. Dia yakin dengan kekuatan kakak Leopard. Kakek, apa kita masih bisa bermain dengan wanita-wanita cantik itu saat dia sampai di puncak gunung? Tanya preman kurus itu. Bodoh, tentu saja kita bisa. Tapi kakak Leopard yang pertama. Setelah kakak Leopard selesai dengannya, barulah kita akan bermain dengannya. Semua orang akan bermain dengannya dan membuatnya begitu bahagia sampai-sampai dia akan mati karena kenikmatan. Kau kuat sekali, ya. Kau berhasil membuat kedua penjahat itu lari, kata Ruyan Liu kepada King Feng dengan ekspresi gembira. Dia tahu kedua preman itu datang untuk mengganggunya. Untungnya, King Feng melawan mereka, kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Ruyan Liu merasa bahwa tidak mungkin hanya menjadi pewaris keluarga Li. Bagaimana mungkin pewaris itu memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat atau menemukan Kaisar Giok di dalam batu? King Feng memiliki banyak rahasia yang ingin diselidiki Ruyan Liu. Ketika seorang wanita mulai merasa penasaran terhadap seorang pria, itu artinya dia sudah mulai jatuh cinta padanya. Tentu saja, kedua orang lemah itu tak bisa dibandingkan denganku. Akulah orang terkuat di dunia, kata King Feng dengan bangga.
Kau benar-benar narsis. Ruyan Liu melotot padanya dengan nada bercanda. Ah, perutku sakit. Ruyan Liu tiba-tiba memegangi perutnya. Wajahnya yang menggoda dipenuhi rasa sakit. Ruyan, apa kabar? Tanya King Feng dengan khawatir. Perutku sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Ruyan Liu meringkuk seperti bola, keringat bercucuran dari dahinya. Ruyan, mungkinkah kamu hamil? Canda King Feng. Kamu yang hamil. Aku baru saja hamil 2 hari yang lalu, bagaimana mungkin aku hamil? Ruyan Liu memelototi King Feng dengan tajam. Orang jahat ini baru saja merampas keperawanannya dan berani bilang dia hamil sekarang. Jahat banget. Oke, kamu tidak hamil. Kamu mengalami kram menstruasi. Wajahmu pucat dan keringat dingin keluar. Ini semua gejala kram menstruasi, kata King Feng setelah mengamati wajah Ruyan Liu dengan saksama. Wanita ini sedang mengalami kram menstruasi. Saya bisa membantu mengobatinya. Tiba-tiba, seorang pemuda berkacamata berlari menghampiri dan menawarkan diri. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Tanya King Feng dengan tatapan tidak senang. Nama saya Jian Wei Yang. Saya dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit pusat. Gejala wanita ini mirip kram menstruasi. Dia akan baik-baik saja setelah saya memijatnya, kata Jian Wei Yang dengan ekspresi wajah yang tegap. Dalam hati, ia merasa senang. Si cantik ini sungguh cantik. Ia sudah memperhatikannya saat pertama kali memasuki pavilion. Sayangnya, saat itu, King Feng ada di sampingnya, jadi ia tidak sempat berbicara dengannya. Sekarang si cantik sedang sakit, kesempatannya telah tiba. Jian Wei yang sangat bahagia. Teknik utama untuk mengobati seseorang dalam pengobatan Cina kuno adalah akupuntur, ramuan Cina, pijat, terapi bekam dan terapi kerokan. Jian Wei yang memilih untuk mengkhususkan diri dalam pijat sehingga ia dapat menyentuh tubuh wanita dan memanfaatkannya di siang bolong. Bab 162. Menyembuhkan Ruyan Liu. Jian Wei Yang. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Pergi sana. King Feng melambaikan tangan dan meminta orang itu pergi. Orang ini pantas dipukuli. Dia ingin memijat Ruyan Liu. Jika dia berani memijat Ruyan Liu, bahkan jika dia berani, dia akan memotong tangannya. Ruyan Liu adalah kekasihnya. Hanya dia yang bisa menyentuhnya. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Pak, saya dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit pusat. Saya sangat terampil. Percayalah. Kalau saya memijat wanita ini, rasa sakitnya akan segera hilang, kata Jian Wei yang dengan tegas, tetapi hatinya sangat emosional. Wanita di depan begitu cantik. Wajahnya menggoda, kulitnya seputih salju, dan matanya bak genangan air. Ia memiliki penampilan yang dewasa dan menggoda. Semua pria menyukai wanita cantik. Jian Wei yang pun demikian. Tipe favoritnya adalah wanita yang menggoda seperti ini. Sejujurnya, Jian Wei yang terpesona oleh Ruyan Liu saat pertama kali memasuki pavilion. Ia telah bertemu banyak wanita, tetapi wanita menggoda di depannya adalah wanita tercantik yang pernah ia temui. Setelah Jian Wei yang melihat Ruyan Liu, ia mencari kesempatan untuk mengobrol dengannya. Namun, karena selalu di sisinya, ia tidak punya kesempatan untuk mengobrol. Namun kini, Jian Wei yang merasa kesempatannya telah tiba. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit pusat. Jika dia bisa menyembuhkan wanita cantik ini, wanita itu pasti akan berterima kasih dan meninggalkan nomor teleponnya. Mereka akan bisa sering menghubungi satu sama lain. Mungkin mereka bahkan bisa menjadi pasangan. Jian Wei yang sudah mulai melamun. Aku akan mengobati sakit perutnya. Kau tidak dibutuhkan di sini. Pergi. King Feng telah kehilangan kesabarannya dan langsung meminta orang di depannya untuk pergi. Tahukah kau apa yang salah dengan kecantikan itu? Siapa kau berani memperlakukannya? Jian Wei yang tersenyum dingin dan meremehkan. Di matanya, pemuda di depan ini hanya membual dan tidak memiliki keterampilan medis apapun. Ia hanya membual dan berpura-pura terampil. Dia sedang mengalami kram menstruasi. Wajahnya pucat dan dia berkeringat dingin. Aku bisa menyembuhkannya dan aku tidak membutuhkanmu. Pergi sana. King Feng menatap Jian Wei yang dengan dingin. Aura mengintimidasi terpancar darinya, membuat Jian Wei yang mundur beberapa langkah dengan takut. Tatapan pemuda di depan terlalu menakutkan. Jantung Jian Wei yang berdebar kencang dan dipenuhi rasa takut. Niat membunuh di mata King Feng membuatnya takut. Ruyan, aku akan memijatmu. Sebentar lagi kamu akan baik-baik saja. King Feng mengabaikan Jian Wei yang dan mulai memijat titik Hegu, titik Taichung, titik Asi, dan titik 3 Yin Jiao milik Ruyan Liu. Setelah dipijat oleh King Feng, Ruyan Liu merasakan aliran panas mengalir di sekujur tubuhnya.
Rasa sakit di perutnya pun segera hilang. Setelah 2 menit, kulit pucat Ruyan Liu kembali berseri-seri. Rasa sakit di perutnya telah hilang sepenuhnya. Kamu kuat sekali. Perutku tidak sakit lagi, kata King Feng menggoda sambil mengacungkan jempol. Ia tidak menyangka pijatan yang diberikan oleh King Feng begitu efektif. Pijatan itu langsung menyembuhkan kram menstruasinya. Dulu, kram menstruasinya selalu berlangsung lama. Syukurlah kamu baik-baik saja sekarang. Ingat, jangan makan makanan dingin lagi. Kamu pasti makan makanan dingin tadi pagi, tanya King Feng sambil menggosok tangan kecilnya. Baiklah. Ruyan Liu mengangguk tanda dia mengerti. Dia makan makanan dingin pagi ini dan kurang tidur tadi malam yang memicu kram menstruasinya. Orang ini benar-benar punya kemampuan medis. Jian Wei yang dipenuhi rasa tak percaya ketika melihat bahwa King Feng telah menyembuhkan kecantikannya dengan pijatannya. Bahkan jika ia memijat si cantik, butuh waktu lebih dari 10 menit agar rasa sakitnya hilang. Namun, pemuda di depan hanya menggunakan 2 menit untuk menyembuhkan kecantikannya. Hal ini membuatnya murung. Keahlian medis pemuda ini sungguh hebat. Ia menyembuhkan rasa sakit si cantik hanya dengan pijatannya. Ya, luar biasa. Bahuku sakit sekali. Aku penasaran apakah dia bisa menyembuhkannya. Mengapa kamu tidak meminta bantuan pemuda itu? Baiklah, biar aku coba. Seorang wanita berusia 50 tahun berjalan ke arah King Feng dan berkata, anak muda, pacarmu cantik sekali. Bahuku sakit. Bisakah kau menyembuhkannya? Wanita itu bermulut manis dan langsung memuji pacarnya saat berbicara. Sejujurnya, awalnya, King Feng tidak ingin membantunya. Namun, ketika mendengar wanita itu menyebut Ruyan Liu sebagai pacarnya, ia pun memutuskan untuk membantunya. Seperti kata pepatah, kata-kata yang baik bisa menjadi uang. Siapa yang pandai bicara akan menuai keuntungan. Bibi, kamu mengalami nyeri bahu rematik. Bahumu sakit karena cuaca dingin. Nanti akan membaik setelah aku memijatnya. King Feng menempelkan telapak tangannya ke bahu Bibi, lalu memijat titik-titik tekanan untuk membersihkan jalurnya. Bibinya merasa bahunya hangat dan nyaman. Belum pernah senyaman ini. Setelah beberapa saat, rasa sakit di bahunya hilang. Anak muda, kau memang dokter ajaib. Bahuku sudah tidak sakit lagi. Bibi itu berterima kasih kepada King Feng dengan penuh rasa syukur. Ketika orang-orang di dalam paviliun melihat bahwa nyeri bahu Bibi telah sembuh, mereka semua gembira. Mereka yang memiliki masalah kecil pun menghampirinya dan meminta bantuannya. Setelah memijat mereka semua, rasa sakit mereka pun sembuh. Ia pun menerima pujian lagi. Jian Wei yang merasa tidak senang dan getir ketika melihat orang-orang di paviliun disembuhkan oleh King Feng. Ia tahu bahwa pemuda di depannya bahkan lebih ahli dalam penyembuhan daripada dirinya. Ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan tinggal di sini. Kamu sangat terampil, puji Ruyan Liu ketika melihat banyak orang yang disembuhkan oleh King Feng. Aku baik-baik saja, hanya nomor 1 di dunia, kata King King dengan nada narsis sambil tersenyum. Kau benar-benar narsis. Ruyan Liu melotot tak percaya pada King Feng dengan nada bercanda. Ada jutaan dokter dan pakar di dunia. Bagaimana mungkin King Feng menjadi nomor 1? Baik Ruyan Liu maupun orang-orang di sekitar mereka tidak mempercayai kata-kata King Feng. Aku tahu kau punya banyak rahasia. Selain keahlian medis. Apa lagi yang kau tahu? Ruyan Liu tersenyum menggoda dan berkata kepada King Feng. Semakin sering ia berinteraksi dengan King Feng, semakin ia menyadari betapa luar biasanya pria itu. Pria itu memiliki banyak rahasia yang membuatnya tertarik dan ingin menyelidikinya. Ruyan, biar ku beritahu. Selain keahlian medis dan barang antik, aku juga tahu cara menerbangkan pesawat dan mengoperasikan tank. Sederhananya, aku orang yang serba bisa. Menerbangkan pesawat, mengoperasikan tank. Jangan bohong gelombang, Ruyan Liu tersenyum menggoda. Ia tidak percaya bahwa King Feng benar-benar bisa menerbangkan pesawat, tetapi instingnya mengatakan bahwa kata-katanya benar. Bab 163. Pacar selama sebulan. Ruyan, ayo kita terus mendaki. Li King Feng tersenyum tipis, menggenggam tangan mungil Ruyan Liu yang berwarna merah muda, dan mendaki menuju puncak gunung. Tangan mungil Ruyan Liu terasa lembut dan halus, terasa sangat nyaman, seolah-olah ia sedang menyentuh batu giok terbaik. Tujuan utama hari ini adalah melihat salju. Pemandangan salju di puncak gunung memang yang paling indah. Semakin mereka mendaki ke puncak gunung, semakin dingin suhunya. Wajah cantik Ruyan Liu dan tangan-tangan mungilnya yang merah muda membeku dan memerah. Ujung hidungnya yang merah muda seperti buah ceri, sangat menggemaskan. Li Lili memegang tangan mungil Ruyan Liu dan terus menggosoknya, menghangatkannya. Perlahan, tangan mungil Ruyan Liu menghangat. Keduanya mendaki ke puncak gunung bergandengan tangan. Setengah jam kemudian,
mereka berdua akhirnya mencapai puncak gunung. Puncaknya berjarak belasan meter persegi dari tebing. Berdiri di puncak gunung, Anda dapat menikmati pemandangan indah seluruh kota Laut Timur yang diselimuti salju. Ruyan, kamu sungguh cantik. Li Qingfeng tersenyum lembut dan berkata kepada Ruyan Liu di sampingnya. Karena aku cantik, izinkan aku menjadi pacarmu selama 1 bulan. Ruyan Liu tersenyum menawan, bagaikan bunga yang sedang mekar. Dia begitu menarik, membuat Li Qingfeng takjub. Apa, pacar selama sebulan? Wajah Li Qingfeng menunjukkan kebahagiaan, dan matanya berkilat terkejut. Ruyan, 1 bulan terlalu singkat. Bagaimana kalau menambah waktu, kata Li Qingfeng sambil menggenggam tangan kecilnya dan tersenyum. Tidak, hanya sebulan. Dalam sebulan ini, aku ingin menjalin hubungan denganmu, kata Ruyan Liu sambil tersenyum menawan dan dengan suara lembut. Sebenarnya, ia ingin sekali menjadi pacar Li Qingshan selamanya, bahkan menikahinya. Namun, ia tahu itu tidak akan berhasil. Sebulan kemudian, ia akan meninggalkan kota Donghai dan kembali ke ibu kota Jing, menikahi Wang Shaoyang yang tidak disukainya. Karena kamu sekarang pacarku, haruskah aku mendapat keuntungan? Manfaat apa yang Anda inginkan? Menciummu tentu saja. Ruyan Liu mengalihkan pandangannya, tak bisa berkata-kata. Ia sudah berada di puncak gunung, dan orang-orang di sekitarnya memperhatikannya. Ia merasa malu membiarkan Li Qingfeng menciumnya. Ciuman. Li Qingfeng menarik pinggang ramping Ruyan Liu dan menciumnya. Ciuman itu manis dan harum, dan ia melakukannya dengan usaha ekstra. Ruyan Liu bergumam pelan dan jatuh ke pelukan Li Qingfeng. Wajah cantiknya memerah, seperti anggur merah. Ia perlahan tenggelam ke dalamnya, merasa pusing dan lelah. Sialan, pamer cinta di siang bolong. Gimana kita yang jomblo bisa hidup? Benar. Banyak sekali orang yang melihat. Mereka sama sekali tidak malu. Tunjukkan cinta, mati cepat, aku menderita 10.000 poin kerusakan. Orang-orang di puncak gunung ramai. Tatapan ke arah Li Qingfeng dan Liu Ruyan dipenuhi rasa cemburu, dan kata-kata yang mereka ucapkan pun penuh dengan rasa iri. Bahkan, mereka juga ingin berciuman, intinya mereka tidak punya pacar secantik itu. Manis sekali. Aku akan memberimu ulasan positif 5 poin. Bibir Li Qingfeng masih terasa manis, dan memberi nilai penuh pada mulut mungil Ruyan Liu. Apa, ulasan positif 5 poin? Kau pikir aku seperti produk di Amazon? Ruyan Liu memutar bola matanya yang indah, tak bisa berkata-kata mendengar komentar Li Qingfeng. Saat keduanya sedang asyik mengobrol, puluhan gangster datang ke puncak gunung. Para gangster ini mengecat rambut pirang mereka, bertato di punggung tangan, memakai kuping, dan berpakaian aneh. Para gangster berputar-putar, mengepung Lili dan Liu Ruyan. Pemimpin gangster itu adalah seorang pria bertubuh besar setinggi 1,8 meter dengan rambut pirang dicat, otot-ototnya menonjol, dan tampak penuh kekuatan. Namanya adalah Chen Liu, kepala gangster di kawasan pariwisata yang mencari nafkah dengan meminta biaya perlindungan, memeras wisatawan, dan berkelahi. Di samping Chen Liu, berdiri gangster-gangster jangkung dan kurus. Keduanya adalah gangster yang baru saja dipukuli oleh Li Qingfeng. Merekalah yang mengumpulkan puluhan gangster ini. Melihat para gangster ini, para turis di sekitar menjadi takut, wajah mereka memucat. Mereka segera berkemas dan bergegas menuruni gunung. Mereka tidak mampu menyinggung kelompok gangster ini. Saudara Yu, lihat betapa cantiknya gadis itu. Gangster jangkung itu menunjuk ke arah Ruyan Liu dan berkata ke kepala mereka. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Li Qingfeng, tetapi tetap ingin mendapatkan Ruyan Liu. Jadi, dia memanggil ketua kelompok, Saudara Yu. Tatapan Chen Liu tertuju pada Ruyan Liu. Hanya dengan sekali lirikan, ia terkesima, memperlihatkan ekspresi babi di wajahnya yang gemuk. Keindahan ini sungguh luar biasa. Wajahnya menawan, bagai mawar yang lembut. Kulitnya seputih salju, bagai salju di gunung. Matanya berair, bagai bintang di langit. Sosoknya begitu anggun dan tak tertandingi, halus dan elok. Cantik. Dia terlalu cantik. Chen Liu bahkan meneteskan air liur. Matanya berkilat penuh nafsu. Dia sudah lama berada di kawasan wisata, tapi belum pernah melihat wanita secantik itu. Baru saja, ketika gangster jangkung itu memberitahunya bahwa ada wanita cantik tak tertandingi di gunung, ia tidak percaya. Setelah melihat Ruyan Liu, ia pun percaya. Wanita itu memang yang terbaik di kelasnya. Chen Liu sangat gembira, dan bahagia. Ia bersumpah akan mendapatkan wanita cantik ini. Kak Yu, kita harus bermain dengan si cantik ini nanti. Dan biarkan dia makan pisang. Gangster jangkung itu menunjuk Ruyan Liu dan menunjukkan senyum mesum. Hehe, tentu saja. Kalian bisa bermain setelah aku.
Chen Liu menatap wajah cantik Ruyan Liu, matanya menunjukkan sedikit cahaya cabul. Cantik, minumlah bersama saudaraku di gunung. Aku akan baik padamu. Chen Liu tersenyum licik dan berjalan menuju Ruyan Liu, matanya penuh dengan niat jahat. Melihat tatapan cabul di mata pemimpin mereka, King Feng Li sedikit mengernyit, wajahnya muram. Bajingan, beraninya kau menggoda wanitaku. Kau ingin mati saja. King Feng Li merasakan amarah yang meluap-luap di hatinya, dan matanya memancarkan aura dingin. Chen Liu, mulutmu bau. Apa kau makan kotoran? Li King Feng melindungi Ruyan Liu di belakangnya, dan memarahi Chen Liu. Dia harus memastikan Ruyan Liu aman terlebih dahulu, baru dia akan menghukum kelompok gangster ini. Nak, beraninya kau memarahiku. Apa kau mencari kematian? Aku memberimu kesempatan. Serahkan wanita cantik di sampingmu, lalu berlutut dan memohon. Atau aku akan mematahkan kakimu. Chen Liu tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin. Memang, dialah si pengganggu di kawasan wisata itu, ketua kelompok gangster ini, dan telah berbuat sesuka hatinya di sana, menindas yang lemah. Tak seorang pun berani berbicara dengannya seperti ini. Kakak Yu, orang ini punya kekuatan. Hati-hati. Gangster jangkung itu mengingatkannya dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Li King Feng cukup kuat dan bisa menjungkir balikannya hanya dengan satu tendangan. Li King Feng pasti bukan orang biasa. Namun, gangster jangkung itu percaya pada kakak Yu. Lagi pula, kakak Yu adalah jagoan taekwondo, dengan kekuatan yang luar biasa. Mengalahkan 3 atau 5 orang besar bukanlah masalah baginya. Hehe, aku tidak hanya akan mematahkan kakinya, tapi juga mempermainkan wanita cantik di depannya. Chen Liu tersenyum dingin. Apa yang dia katakan sangat kejam. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia sudah dijatuhi hukuman mati oleh King Feng Li di dalam hatinya. Bab 164. Menghancurkan Ruyan Liu. Chen Liu meraung keras. Ia melompat dari lantai dengan kaki kanannya dan melesat ke depan, ingin menendang Li King Feng. Ia telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa saat bergerak maju, dan suara yang memekakkan telinga pun terdengar. Ia menggunakan salah satu teknik tendangan depan dasar taekwondo. Tendangan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mengenai seseorang, kekuatannya bisa mematahkan tulang rusuknya. Tendangannya sangat kejam dan ia bertujuan untuk melukai Lily. Seperti yang bisa dilihat, ia adalah orang yang biasanya melanggar hukum. Kau salah memilih orang untuk beradu keterampilan kaki. Li King Feng tersenyum dingin pada Chen Liu yang sedang menendangnya. Dan dengan kilatan, biu, kaki kanan Li King Feng melesat dan menendang tepat ke kaki Chen Liu. Kaki kanan Li King Feng melesat bagai kilat, berubah menjadi angin kencang. Kecepatannya sangat cepat dan mendarat dengan brutal di kaki Chen Liu. Retakan. Kaki Chen Liu bersentuhan dengan kaki King Feng Li dan di bawah tekanan sekuat gunung, kakinya patah, memperlihatkan tulang putih pucat di bawahnya. Ah! Chen Liu menjerit ngeri. Saat merasakan kakinya patah, wajahnya memucat dan keringat dingin menetes di dahinya. Tunggu apa lagi? Pergi dan tangkap dia. Chen Liu berusaha menahan rasa sakit sambil berteriak ke arah gengnya di belakangnya. Saudara-saudara, kita harus membalaskan dendam saudara Yu. Puluhan gangster berteriak, mengepung King Feng Li dan mengarahkan tinju dan kaki mereka ke arah King Feng Li. Hati-hati. Ruyan Liu memucat dan berteriak pada King Feng Li. Dia tahu bahwa puluhan gangster itu semuanya orang-orang yang ganas, dan jumlah mereka saja membuatnya takut kalau King Feng Li tidak akan selamat. Jangan khawatir, mereka semua lemah. Kata-kata King Feng sambil tersenyum menenangkan kepada Ruyan Liu yang tidak peduli dengan para penjahat di sekitarnya. Baginya, 100 orang penjahat sekelasnya pun bukan lawannya. Biu. Dia bergerak maju secepat citah dan langsung berada di antara para penjahat itu. Sebuah tendangan dilepaskan dan salah satu gangster terlempar ke belakang, beberapa tulangnya patah. Saat terlempar ke belakang, ia bertabrakan dengan beberapa orang di belakangnya, menjatuhkan beberapa orang. Bang bang bang. Langkah kaki Li King Feng secepat badai. Tak lama kemudian, puluhan preman itu tergeletak di lantai, dengan kaki dan tangan patah. Jeritan mereka memekakkan telinga. Iblis, dia iblis. Mereka semua menatap Li King Feng dengan ketakutan di mata mereka. Kemampuannya jauh melampaui apa yang mereka duga. Mereka bahkan tak bisa menyentuh pakaiannya sebelum dirobohkan olehnya. Mereka tidak selevel dengannya. Jika Li Feng Feng adalah seekor singa, mereka seperti kawanan domba, bahkan mungkin tidak. Apa yang kau inginkan? Ketika melihat Li King Feng berjalan ke arahnya, Chen Liu bertanya dengan nada ketakutan. Tentu saja, aku ingin membunuhmu. Dia menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia ingin membunuh. Bajingan di depannya berani menghina Ruyan Liu, dia ingin mencemarkannya.
Dia adalah wanitanya dan pria di depannya harus mati karena berani melakukan hal seperti itu. Aku bagian dari klan Harimau Ganas, kau tidak bisa. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, lehernya dicengkeram oleh King Feng Li. Patah. Lili King Feng sedikit menekan tangan kanannya dan meremukkan tenggorokannya. Cahaya di mata Chen Yuliu perlahan meredup, nyawanya menguap. Chen Yuliu sangat marah dan frustrasi. Ia sangat menyesal. Ia sudah mengatakan bahwa ia berasal dari klan Harimau Ganas, tetapi lawannya masih berani mencoba membunuhnya. Klan Harimau Ganas adalah salah satu pemain bawah tanah terbesar di kota Laut Timur. Bagaimana mungkin lawannya tidak takut? Li King Feng tahu sedikit tentang klan itu, bahwa mereka adalah klan terbesar di kota Laut Timur. Tapi kenapa? Jika mereka berani membuatnya marah, mereka akan menghadapi hukuman mati. Dengan sekali lemparan, dia membanting tubuh Chen Yuliu ke tanah dan berjalan ke arah para penjahat itu dengan masih mempertahankan aura mematikannya. Jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Para gangster kecil itu ketakutan setengah mati, wajah mereka pucat pasi. Mereka tergeletak di lantai, meronta-ronta dan memohon agar tidak dibunuh. Anak muda di depan mereka terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak gentar mengambil nyawa manusia. Bos mereka langsung dibunuh olehnya. King Feng Li, berhenti. Jangan membunuh lagi. Wajah cantik Ruyan Liu berubah saat ia merangkul sikunya. Ia tahu bahwa merenggut nyawa manusia bukanlah masalah kecil. Ia harus menghentikannya. Meskipun para penjahat itu keji, mereka tidak pantas mati. Meskipun Chen Yuliu meninggal, Ruyan Liu akan mampu menekan dampak negatif terhadap King Feng dengan koneksinya. Namun, jika puluhan orang meninggal, ia tidak akan bisa banyak membantu. Ketika King Feng Li melihat wajah khawatirnya, niat membunuhnya perlahan menghilang. Sindrom medan perangnya kambuh lagi, ia tersenyum getir. Ia begitu marah hingga yang ingin ia lakukan hanyalah membunuh. Rasa marahnya begitu hebat hingga hampir tak terkendali. Ketika dia berada di benua serigala, dia telah membunuh banyak orang. Setiap kali dia memasuki suatu suku, dia akan membunuh ratusan orang. Tapi tentu saja, orang-orang yang dia bunuh di sana semuanya jahat. Misalnya, suku-suku yang dia bunuh semuanya kanibal. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh mereka. Aku hanya akan memberi mereka hukuman ringan. Ia menepuk-nepuk tangan kecil Ruyan Liu yang memerah dan tersenyum. Dengan gagah berani, ia berjalan ke arah gerombolan orang itu, mengangkat kaki kanannya, dan membuat mereka ngeri, menginjak mereka dan mematahkan kaki mereka semua. Mereka dibebaskan dari hukuman mati, tetapi hampir tidak dihukum. Mematahkan kedua kaki mereka adalah hukuman terberat bagi mereka. Cincin gelombang. King Feng Li mengeluarkan ponselnya dan menelepon Red Butterfly Yip. Red Butterfly Yip, ada yang meninggal di Gunung Puncak Hijau. Ada juga beberapa lusin preman dengan kaki patah. Tolong urus mereka, kata Li dari telepon. Red Butterfly Yip adalah ketua tim taring naga di kota Laut Timur. Ia memiliki kekuasaan yang sangat besar, mampu menangani kasus-kasus seperti itu dengan mudah. Jika polisi turun tangan, masalahnya akan lebih besar. Ruyan, ayo pergi. Dia menggenggam tangan mungilnya dan berjalan menuruni gunung. Ada orang-orang di sepanjang jalan setapak gunung, semuanya menghindari mereka dengan mengerikan karena mereka telah menyaksikan sisi jahat Lily. Tak seorang pun ingin mengganggunya. Kau yakin kita bisa pergi begitu saja? Wajahnya kembali memerah, tetapi dia masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, ayo pergi. Nggak akan ada yang ganggu kita. Dia tersenyum padanya seolah itu bukan masalah besar. Dia raja dunia bawah. Lagi pula, penjahat itu pantas mati. Tak seorang pun akan menyusahkan Raja Serigala demi orang mati. Terima kasih. Salju membuatnya sangat indah hari ini. Ia bersandar di lengan King Feng Li dan balas tersenyum. Asalkan kamu bahagia. Li Qingshan memeluk pinggang rampingnya, terasa halus dan lembut, membuatnya ingin terus memeluknya. Keduanya berjalan menuruni gunung dan berkendara menuju Noble Palace dengan mobil Maserati. Villa nomor 14. Di ruang tamu, wajahnya memerah menggoda. Matanya berair dengan bulu mata panjang yang berkibar-kibar seperti tirai. Ia mengenakan gaun tidur berenda hitam, yang sangat serasi dengan tubuhnya. Ditambah lagi dengan pantyhose hitam, gaun itu memancarkan aura menggoda, membuat Lily sangat bergairah. Bodoh, bawa aku ke tempat tidur, kata Ruyan Liu dengan nada genit. Tidak, aku mau ke dapur. King Feng mengangkatnya dan berjalan menuju dapur. Dia suka kegembiraan. Tempat tidurnya terlalu membosankan. Dia ingin dapur, kamar mandi, balkon, di mana-mana. Dia ingin menghancurkan Ruyan Liu. Bab 165. Ruyan kecil menjadi nakal. Ayo ke dapur. Sebenarnya, ayo kembali ke tempat tidur.
Ruyan Liu menjadi gugup ketika mendengar kata-kata King Feng. Pria di depan itu sangat jahat. Ia selalu memikirkan berbagai cara untuk menyiksanya. Meskipun ia menolak tindakannya, dalam hati ia menikmatinya. Semua perempuan itu pemalu. Ketika mereka bilang tidak, terkadang sebenarnya maksud mereka ya. Tidak, ayo kita ke dapur, lalu ke kamar mandi, dan terakhir ke balkon, kata King Feng sambil tersenyum nakal. Dia mengangkat Ruyan Liu dan berjalan menuju dapur di tengah seruannya. Kau nakal sekali. Ruyan Liu melotot nakal padanya. Sikapnya yang menggoda begitu menawan. Hehe, aku bisa lebih nakal lagi. King Feng terkekeh dan menatap Ruyan Liu yang ada di depannya. Ruyan Liu begitu menggoda dan cantik hingga membuatnya bergerah. Gadis nakal ini. Gadis nakal yang menawan. Dengan hati-hati, King Feng meletakkan tubuh Ruyan Liu di meja dapur. Ruyan Liu tampak gugup sekaligus bersemangat. Keduanya sudah bersemangat dan mulai merobek pakaian satu sama lain. Pakaian mereka beterbangan dan dapur dipenuhi dengan romansa. Aksi mereka berdua sangat intens. Mereka berpindah dari dapur, ke kamar mandi, lalu ke balkon. Hari kedua, sinar matahari bersinar hangat ke dalam kamar tidur. King Feng meregangkan badan dan duduk di tempat tidur. Ruyan Liu masih tidur. Ia terlalu lelah karena tadi malam. King Feng bangun dan membuat sarapan. Sarapan yang ia buat sangat sederhana, terdiri dari 2 telur goreng, 2 gelas susu, dan 2 roti lapis. Telur gorengnya mudah dibuat. Ia hanya perlu menambahkan minyak ke wajan, mengocok telur, dan menambahkan sedikit garam. Telurnya hanya butuh 1 menit. Susu dan roti lapisnya sudah siap pakai. Ketika ia membawa makanan ke kamar tidur, ia mendapati Ruyan Liu sudah bangun, tetapi ia masih terbaring di tempat tidur. Ruyan Liu tidak hanya lelah, tubuhnya juga sangat pegal sehingga ia tidak bisa bangun. Bajingan, apa kau tidak lelah? Ruyan Liu melirik ke arah King Feng dengan menggoda. Ia tetap menawan bahkan saat sedang marah. Ia bagaikan mawar yang memancarkan aroma menggoda. Ruyan Liu menjadi gugup ketika mengingat malam yang gila itu. Pria ini sekuat banteng. Aku pria yang bisa melakukannya 7 kali dalam semalam. Tentu saja, aku tidak lelah, senyum narsis King Feng membuat Ruyan Liu kembali gugup. Karena Ruyan Liu tidak bisa bangun dari tempat tidur, King Feng menyuapinya sarapan. Tentu saja, selama proses ini, ia menyentuh seluruh tubuhnya dan memanfaatkannya. Hal ini membuat Ruyan Liu marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika King Feng selesai menyuapi Ruyan Liu sarapan, ponselnya berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan mendapati bahwa yang menelepon adalah Suelin. Ia tertegun sejenak dan merasa sedikit bersalah. Dia bersalah karena dia tidak pulang ke rumah tadi malam dan bahkan menghabiskan malam yang gila dengan Ruyan Liu. Siapa yang menelepon? Tanya Ruyan Liu ketika dia melihat King Feng tidak mengangkat telepon. Itu perusahaan. Mereka ingin aku bekerja. Alasan yang dibuat-buat oleh King Feng. Dia tidak menyebutkan bahwa itu adalah panggilan telepon dari Suelin. Dia tahu bahwa Ruyan Liu dan Suelin tidak akur. Jika mereka tahu keberadaan satu sama lain, akan ada banyak masalah. Ruyan Liu tidak mempertanyakan kata-kata King Feng. Meskipun dia jenius dengan IQ 180, dia sedang jatuh cinta. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta terkadang memiliki IQ mendekati 0 dan akan mempercayai apapun yang dikatakan pria itu. Karena ini perusahaan, kamu harus cepat bekerja, kata Ruyan Liu sambil tersenyum menggoda. Ruyan, bagaimana kalau aku cuti sehari dan tinggal bersamamu? Setelah menghabiskan malam bersama, King Feng terlalu malu untuk meninggalkannya. Pekerjaan lebih penting. Cepat pergi. Ingat temani aku malam ini. Ruyan Liu menyuruh King Feng pergi cepat sambil melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan menemuimu malam ini. Dia terkekeh lalu mencium bibirnya dan melambaikan tangan selamat tinggal. Kekasihku yang suka bertengkar. Kaulah kekasihku yang suka bertengkar. Ruyan Liu tampak gugup dan malu-malu seperti gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Jantungnya berdebar kencang. Ia bergumam dalam hati, Ruyan kecil, kau sedang jatuh cinta. King Feng keluar dari villa tanda pagar 14 dan menghentikan taksi. Ia lalu menuju ke Ice Snow Corporation. Tak lama kemudian, ia tiba di perusahaan es dan salju. Sesampainya di departemen penjualan, ia dihentikan oleh Wan Qiuxia. Kulit Wan Qiuxia cerah dan ia memakai lipstik tipis. Ia mengenakan pakaian kerja yang membuat lekuk tubuhnya semakin menawan. Asetnya hampir tumpah dari pakaiannya. King Feng, akhirnya kau datang bekerja. Wan Qiu menghentikan King Feng dengan tatapan getir di matanya. Ia merasa getir terhadap pria di depannya yang berhenti berbicara setelah menciumnya. Ia terus memikirkannya setiap hari. Saudari Xia, ada apa? Tanya King Feng dengan canggung. Ia bersyukur atas keindahan yang menantinya.
Ia bahkan menghormatinya. Wanita itu yang telah merekrutnya ke departemen penjualan, dan telah membantunya saat ia sangat membutuhkannya. Namun, King Feng merasa canggung berbicara dengannya setelah dia berpura-pura menjadi pacar Wan Qiuxia di ruang makan dan menciumnya. Aku akan mentraktir kalian semua makan malam di restoran River Sin malam ini. Ingat untuk datang setelah pulang kerja, kata Wan Qiuxia dengan sedikit getir. Saudari Xia, mengapa Anda mentraktir kami makan malam? Tanya King Feng bingung. Sejujurnya, dia tidak ingin pergi makan malam. Dia sudah berjanji pada Ruyan Liu untuk menemaninya sepulang kerja. Wan Qiuxia menjawab dengan sedih, King Feng, apa kau lupa? Aku sudah berjanji pada kalian saat pesta tahun baru, kalau kita menang, aku akan mentraktir kalian makan malam. Bagaimana mungkin dia lupa hal sepenting itu? Dia cantik sekali. Bagaimana mungkin dia lupa kalau dia sedang mentraktirnya makan malam? Maaf, Kak Xia. Aku akan ikut makan malam denganmu sepulang kerja hari ini, kata King Feng cepat ketika melihat Wan Qiuxia tampak tidak senang. Dia mempunyai perasaan lemah terhadap Wan Qiuxia dan tidak ingin dia marah. King Feng telah memutuskan untuk menemani Wan Qiuxia makan malam terlebih dahulu, lalu menghabiskan waktu bersama Ruyan Liu. Oh ya, King Feng, CEO memintamu untuk melapor ke kantornya saat kamu datang bekerja, kata Wan Qiuxia saat dia tiba-tiba teringat perintah Suelin. Melapor ke kantor CEO. Mendengar kata-kata Wan Qiuxia, King Feng menjadi gelisah. Saya pergi dulu, Kak Xia. King Feng mengangguk dan berjalan dengan perasaan bersalah menuju kantor CEO. Bab 166. Suelin sedikit marah. Di dalam kantor CEO. Suelin tampak cantik dengan kulit porselennya dan mata bak genangan air. Namun kini, matanya dipenuhi amarah. Ada sketsa gambar wajah King Feng di mejanya yang baru saja ia gambar. Ia mengikuti les menggambar di sekolah dan sangat terampil. Ia bahkan memenangkan hadiah pertama dalam sebuah kompetisi. Bajingan, bajingan. Beraninya kau tidak pulang tadi malam. Akan kutusuk kau sampai mati. Suelin mengeluarkan pena dan menusukkannya ke sketsa itu. Dia menusuknya terus-menerus selama puluhan kali. Sketsa milik Li Qingshan segera dipenuhi dengan puluhan lubang dan tampak tragis. Tok tok tok. Wajah Suelin dipenuhi amarah dan baru saja akan meledak ketika terdengar ketukan dari pintu. Ia mengerutkan kening dan berkata, masuk. Mendengar kata-kata Suelin, King Feng mendorong pintu hingga terbuka. Sekilas, ia melihat sketsanya di atas meja. Keringat dingin menggenang di dahinya ketika melihat puluhan lubang di sketsanya. Istrinya marah besar dan akibatnya berat. Ia tidak ingin berakhir seperti sketsa dengan puluhan lubang di kepalanya. Apakah ia masih hidup? Istriku, kamu sangat cantik hari ini. Kamu bahkan lebih cantik dari kemarin, puji King Feng sambil berjalan ke sisi Suelin. Memuji wanita yang sedang marah itu penting. Ini cara untuk membuat mereka bahagia. Hapus senyummu itu. Aku mau tanya. Kenapa kamu tidak pulang tidur tadi malam? Suelin memelototi King Feng dengan wajah marah. Bagaimana mungkin suaminya tidak pulang untuk tidur? Sungguh keterlaluan. Suelin sangat marah. Istriku, aku pergi ke rumah temanku tadi malam. King Feng mengarang alasan bahwa dia pergi ke rumah temannya. Kamu benar-benar pergi ke rumah temanmu? Ya, aku benar-benar pergi ke rumah temanku. Oke, ceritakan padaku. Kamu pergi ke rumah teman yang mana? Istriku, nama temanku Suan Jilu. Dia seorang pendeta. Apa kau curiga aku berselingkuh dengan seorang pendeta? Suamimu sama sekali tidak gay, jawab King Feng dengan nada menyesal. Suan Jilu adalah seorang pendeta dan temannya. Namun, ia adalah anggota tim taring serigala dan saat ini berada di benua serigala, bukan Huaxia. Mendengar kata-kata logis dari King Feng, Sueli bergumam dalam hati, mungkinkah suamiku berkata jujur? Namun, ia masih merasa agak curiga. Suamiku, berikan aku nomor telepon Suan Jilu. Aku akan meneleponnya. Suelin belum siap melepaskannya. Ia ingin menelepon dan memastikan. Istriku, apakah menurutmu seorang pendeta akan punya ponsel? Tanya King Feng sambil tersenyum. Oh ya, seorang pendeta tidak akan punya telepon. Suelin mengangguk dan mulai mempercayai kata-kata King Feng. Tenang saja, istriku. Aku akan mengundang Suan Jilu ke rumah kita nanti dan memperkenalkannya padamu, kata King Feng. Setelah itu, King Feng menggunakan keahliannya untuk membahagiakan seorang wanita. Pertama-tama, ia memuji kecantikan Suelin, lalu memijatnya, dan akhirnya berhasil membahagiakannya. Suamiku, waktunya kerja. Ayo kerja, kata Suelin sambil tersenyum sambil mendorong King Feng keluar dari kantor. King Feng menceritakan sebuah lelucon yang membuatnya tertawa.
Ide umum lelucon ini adalah, ada seorang ibu hamil yang melahirkan seorang bayi. Setelah lahir, bayi itu tertawa terbahak-bahak. Semua orang terkejut dan tidak mengerti mengapa bayi itu tertawa. Perawat itu membuka kepalan tangan bayi itu dan menemukan pil kebon. Bayi itu tertawa dan berkata, "Bajingan, kau tak mungkin bisa membunuhku." Lelucon King Feng membuat Su Elin tertawa. Tentu saja, itu hanya lelucon. Setelah meninggalkan kantor, ia berjalan menuju departemen penjualan. Ia disambut dengan hangat saat memasuki departemen. Setelah ia bernyanyi di pesta tahun baru, ia dikagumi banyak orang. Banyak karyawan di perusahaannya pun menjadi penggemarnya. "Saudara Li, tolong beri saya tanda tanganmu. Saya penggemarmu." Seorang gadis berambut pendek datang ke sisi King Feng. Ada bintang-bintang kekaguman di matanya. "Kakak Li, tolong beri aku tanda tangan juga." "Aku juga, Kakak Li." Dalam sekejap, banyak orang yang menginginkan tanda tangannya sudah mengelilingi King Feng. Jadi, beginikah rasanya menjadi selebritas? Sebelumnya, rekan-rekan kerjanya di departemen penjualan memandang rendah dia, tetapi mereka tidak menjilat dia. Untuk mendapatkan rasa hormat orang lain, seseorang harus memiliki keterampilan. King Feng tidak menolak siapapun dan menandatangani tanda tangan untuk semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara Xiao Yue Zhang terdengar, "Kakak Li, kamu sangat populer." Wajah Xiao Yue Zhang polos. Mata hitamnya berkilau bak permata, dan ia mengenakan gaun kerja biru muda yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Payudara besar sekali. King Feng menatap dada Xiao Yue Zhang dengan tatapan panas. Ia ingin sekali meremasnya. Sayangnya, ia tak berani karena mereka sedang di kantor dan banyak orang yang memperhatikan mereka. Xiao Yue Zhang menjadi gugup setelah ditatap oleh tatapan panas dari King Feng. Ia malu dan tersipu. Ia merasa seolah-olah payudaranya telah diraba-raba oleh King Feng. "Saudari Xiao Yue, kau telah tumbuh besar lagi," kata King Feng sambil tersenyum sambil menatap payudara Xiao Yue Zhang. "Mesum, jangan lihat." Xiao Yue Zhang melotot main-main ke arah King Feng sambil menutupi payudaranya. "Kak Xiao Yue, siapapun yang jadi pacarmu sungguh beruntung. Dia bisa memakannya setiap hari," kata King Feng dengan genit. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggoda Xiao Yue Zhang setiap kali melihatnya. "Li, kamu mesum dan selalu mengolok-olokku. Aku tidak mau bicara denganmu lagi." Xiao Yue Zhang tersenyum dingin dan pergi. Xiao Yue Zhang tidak berbicara dengan King Feng sepanjang pagi karena ia sedang marah. Bahkan ketika ia berbicara dengannya, ia menolak untuk menjawab. Xiao Yue Zhang tidak berbicara dengan King Feng bahkan setelah mereka selesai bekerja. King Feng terdiam dan murung. Ia berpikir, "Aku hanya menggodamu. Kenapa kau begitu marah?" "King Feng Li, Xiao Yue Zhang, dan Lily, ikut aku. Aku akan mentraktir kalian makan malam." Wan Qiuxia menghentikan mereka bertiga dan ingin mentraktir mereka makan malam. Lily, dan Li Qingshan adalah perwakilan departemen penjualan di pesta tahun baru dan meraih juara pertama. Wan Qiuxia tentu saja harus menepati janjinya dan mentraktir mereka makan malam. Melihat Xiao Yue Zhang tidak berbicara, Wan Qiuxia sedikit bingung, "Xiao Yue, mengapa kamu tidak berbicara dengan King Feng?" Bab 167. Bersantap dengan si cantik. "Kak Xia, dia mesum. Aku tidak mau bicara dengannya," kata Xiao Yue Zhang sambil memelototi King Feng. Pipinya menggembung dan dia masih sedikit kesal. Pagi harinya, King Feng berkata ingin memakan payudaranya. Xiao Yue Zhang tak kuasa menahan godaannya. Di tempat kerja, karyawan departemen penjualan memanggil Wan Qiuxia dengan sebutan Direktur Xia. Di luar jam kerja, orang-orang terdekat Wan Qiuxia biasanya memanggilnya Saudari Xia. "King Feng, apa yang kau lakukan pada Xiao Yue?" tanya Wan Qiuxia sambil berkedip bingung. Dia tahu bahwa Xiao Yue Zhang dan King Feng sangat dekat. Mengapa mereka tidak saling bicara? "Saudari Xia, kau telah berbuat salah padaku. Aku ingin bicara dengan Saudari Xiao Yue, tetapi dia menganggapku terlalu jelek dan menolak untuk bicara," kata King Feng dengan getir. Wan Qiuxia terkekeh mendengar kata-kata King Feng. King Feng terlalu berlebihan. Dia sangat tampan. Bagaimana mungkin dia jelek? Kalau dia jelek, tidak akan ada pria tampan di departemen penjualan. Tentu saja, dia tahu bahwa King Feng hanya bercanda, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Xiao Yue Zhang dan Lily juga ikut tertawa. "Xiao Yue, apa kau benar-benar menolak bicara dengan King Feng karena dia jelek?" Wan Qiuxia bertanya pada Xiao Yue Zhang setelah menahan tawanya. "Kak Xia, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku menolak bicara dengannya karena dia jelek?" jawab Xiao Yue Zhang sambil tersenyum. "Kak Xiao Yue, kau menolak bicara denganku karena aku jelek."
King Feng menatap Zhang Xiaoyue dengan getir. Aktingnya sangat realistis. Oke, Kak Li, kamu tidak jelek. Aku akan bicara lagi denganmu, kata Xiaoyue Zhang sambil terkekeh. King Feng terlalu lucu. Dia selalu bisa membuat orang tersenyum. Mereka berempat berjalan menuju restoran River Sin sambil tertawa. Restoran itu sangat dekat dengan perusahaan. Resepsionis di restoran itu seorang perempuan berusia 20-an. Bibirnya tipis, riasan wajahnya tebal, dan penampilannya galak. Saya sudah memesan kamar nomor 80 pagi ini. Bisakah Anda mengantar kami? Tanya Wan Qiuxia dengan ramah sambil tersenyum ke arah wanita berdandan tebal itu. Wanita berdandan tebal itu berkata sambil mengerutkan kening, kamu Wan Qiuxia, kan? Kamu memesan kamar nomor 80 pagi ini. Ya, saya Wan Qiuxia. Kalian terlambat. Kamar nomor 80 sudah diambil. Apakah ada kamar kosong lainnya? Tidak, kamu harus pergi ke tempat lain untuk makan. Wanita dengan riasan tebal itu berkata dengan tidak senang. Restoran River Sin adalah restoran terbaik di daerah itu. Tak hanya karyawan perusahaan Ice Snow yang datang ke sini untuk makan, karyawan perusahaan lain juga sering makan di sini. Karena itu, restorannya selalu ramai dan seringkali tidak cukup tempat untuk semua orang. Sekilas kekecewaan muncul di mata Wan Qiuxia ketika mendengar kata-kata wanita itu. Ia ingin mentraktir semua orang hidangan lezat yang mustahil terwujud jika tidak ada kamar di restoran itu. Tentu saja, Wan Qiuxia juga bisa mentraktir mereka makan malam di restoran kecil terdekat, tetapi ia merasa restorannya kurang memadai. Ia ingin mentraktir semua orang dengan makanan lezat. Saudari Xia, karena kamar yang kamu pesan sudah diambil, ayo kita pergi ke restoran lain. King Feng tersenyum tipis. Ia tidak pilih-pilih tempat makan. Tidak masalah mereka makan di restoran besar atau kecil, yang penting bisa makan kenyang. Baiklah, karena tidak ada tempat duduk di sini, ayo kita pergi ke tempat lain, kata Wan Qiuxia sambil tersenyum tipis. Tepat ketika King Feng dan yang lainnya bersiap untuk pergi, seorang pria gemuk merangkul seorang wanita cantik berjalan ke arah mereka. Pria gemuk itu berusia 40-an dan mengenakan pakaian mahal. Ia mengenakan jam tangan emas dan jelas terlihat kaya. Wanita cantik di sampingnya berusia 20-an. Jelas wanita muda itu seorang simpanan. Apakah masih ada kamar di restoran? Tanya pria gemuk itu kepada resepsionis sambil merangkul wanita cantik itu. Tentu saja ada, Bos Wang. Setelah Anda datang 1 jam yang lalu, saya sudah memesankan kamar nomor 80 khusus untuk Anda, kata resepsionis itu dengan nada menyanjung. Ekspresi Wan Qiuxia berubah ketika mendengar percakapan antara pria gemuk dan resepsionis. Ia bertanya, Nona, bukankah Anda bilang kamar nomor 80 yang saya pesan sudah dipesan? Kenapa masih kosong? Menanggapi pertanyaan Wan Qiuxia, resepsionis itu tersenyum dingin dan menjawab, kamar-kamar itu milik restoran. Saya bisa memberikannya kepada siapapun yang saya mau, itu bukan urusan Anda. Wan Qiuxia marah mendengar kata-kata resepsionis. Setelah restoran menerima reservasi pelanggan, restoran harus memesan kamar untuk pelanggan tersebut. Wan Qiuxia menelepon pukul 8 pagi untuk memesan kamar, tetapi resepsionis telah memberikan kamar tersebut kepada seseorang yang menelepon 1 jam yang lalu. Ia marah dan merasa resepsionis itu meremehkan mereka. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Cepat pergi. Resepsionis itu melambaikan tangannya dan mengusir King Feng dan yang lainnya. King Feng juga kesal dengan sikap resepsionis yang buruk. Ia mengerutkan kening dan berkata, kami memesan kamar nomor 80 dulu. Bagaimana bisa Anda memberikannya kepada orang lain? Kenapa kamu menyebalkan sekali? Cepat pergi, kata resepsionis itu dengan kesal. Bos Wang ini adalah klien besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta, dia biasa makan di tempat ini dan kadang-kadang memberi tip besar pada resepsionis ini, jadi wajar saja jika dia ingin menjilatnya. Bagaimana jika aku tidak pergi? Begini, restoran River Sin milik Liu Corporation. Liu Corporation adalah perusahaan bernilai ratusan juta. Jangan macam-macam dengan Liu Corporation. Oh, jadi restoran itu milik Liu Corporation. Mata King Feng berbinar mendengar kata-kata resepsionis itu. Karena restoran River Sin milik perusahaan Liu, resepsionis itu pastilah karyawan perusahaan itu. Li King Feng memiliki kartu platinum bintang 5 yang diberikan Ruyan Liu kepadanya. Kartu tersebut merupakan kartu terpenting Liu Corporation, pemegang kartu dapat menikmati diskon dan hak istimewa di semua gerai perusahaan. King Feng tersenyum tipis dan mengeluarkan kartu platinum bintang 5. Ia menunjukkannya kepada resepsionis dan berkata, beri kami kamar nomor 80. Petik 2. Saya sudah bilang kalian harus pergi. Saya akan memberikan kamar nomor 80 kepada Bos Wang. Resepsionis itu menjadi marah dan sikapnya sangat buruk. Apa?
Wanita ini tidak tahu kartu platinum bintang 5. King Feng terdiam. Ini kartu platinum bintang 5 dari Liu Corporation. Ini kartu terpenting Liu Corporation. Pemegang kartu bisa menikmati diskon dan berbagai keistimewaan di kantor-kantor perusahaan. Kau tidak mengenalinya? Tanya King Feng sambil melambaikan kartu platinum di tangannya. Bab 168. Kakak Li, makan malam hari ini aku yang tanggung. Kau pembohong, kan? Hanya Presiden Ruyan Liu yang punya kartu platinum bintang 5. Kok bisa kau punya? Gadis di meja resepsionis itu tersenyum sinis, matanya penuh ketidakpercayaan. Tentu saja, dia belum pernah melihat kartu platinum bintang 5 itu. Dengan identitasnya sebagai resepsionis, tentu saja dia tidak bisa menjangkaunya. Kau bilang aku pembohong. Sambil memegang kartu platinum itu, Li Qingfeng sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ini pertama kalinya dia disebut pembohong setelah bertahun-tahun. Dia sangat marah. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba terdengar suara berwibawa, seorang pria parubaya berjas dan berkacamata berbingkai emas menghampiri. Melihat lelaki berkacamata itu ada di sini, resepsionis itu tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya, dan buru-buru berkata, "Manajer Liu, mengapa Anda ada di sini?" Pria parubaya itu bernama Tao Liu, manajer restoran Riverside. Mendengar pertengkaran di meja resepsionis, ia pun menghampiri. "Xiaoyan, ini restoran kami. Hati-hati dengan kesan yang kau berikan." "Apa yang kau perdebatkan?" tanya Tao Liu dengan nada tidak puas sambil melirik resepsionis perempuan itu. Restoran Riverside adalah restoran besar dan sangat memperhatikan reputasi serta citranya. Jika orang-orang melihat staf restoran berdebat dengan pelanggan, hal ini akan menciptakan citra negatif bagi restoran tersebut. Manajer Liu, orang ini pembohong. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan mengklaimnya sebagai kartu platinum perusahaan Liu, kata resepsionis itu kepada Tao Liu, sambil menunjuk ke arah King Feng Li. Dia melihat sang manajer agak marah, dan segera menyalahkan semua kesalahan pada King Feng Li. Mendengar kartu platinum itu, Tao Liu terkejut. Ia tahu betapa pentingnya kartu platinum bintang 5. Kartu itu hanya dimiliki oleh para CEO. Tao Liu melirik Li King Feng. Melihatnya mengenakan pakaian biasa, matanya juga menunjukkan sedikit kecurigaan. Apakah pria ini benar-benar memegang kartu platinum bintang 5? Seolah mengetahui keraguan Tao Liu, Li Qingshan mengeluarkan kartu platinum itu dan berkata dengan lemah, resepsionis itu tidak mengenali kartu platinum bintang 5. Kau juga pasti tidak akan mengenalinya, kan? Kartu platinum bintang 5. Benarkah ini kartu platinum bintang 5? Wajah Tao Liu penuh kejutan. Jantungnya berdebar kencang seperti ombak laut yang mengamuk. Tak pernah terpikir olehnya bahwa pria di depannya benar-benar mengeluarkan kartu platinum bintang 5. Dia adalah manajer restoran Riverside, dan juga anggota Liu Corporation. Tentu saja dia pernah melihat kartu platinum bintang 5 itu. Terlebih lagi, Tao Liu juga tahu bahwa totalnya ada 3 kartu. Satu di tangan CEO Ruyan Liu dan satu lagi di tangan wali kota. Ia tidak pernah menyangka orang di depannya akan memegang kartu terakhir. Identitas apa yang dimiliki pria di depannya? Bagaimana mungkin dia memiliki kartu platinum bintang 5 yang mulia ini? Dia sangat bingung. Sedangkan gadis resepsionis di meja depan, dia sudah ketakutan, wajahnya pucat dan matanya menampakkan sedikit ketakutan. Sebagai resepsionis di restoran Riverside, meskipun belum pernah melihat kartu bintang 5, ia tentu tahu betapa pentingnya kartu itu. 100 bos uang pun tak sebanding dengan pentingnya pria di depannya, apalagi 1. Dia sangat menyesali perbuatannya. Jika dia tahu lebih awal, dia akan berusaha menyenangkan pria di depannya, bukan bos Wang. "Tuan, siapa nama Anda?" tanya Tao Liu tergagap. Meskipun ia adalah manajer restoran Riverside, ia memiliki kekuasaan dan status yang tinggi. Namun, ia tidak ada apa-apanya di hadapan kartu platinum bintang 5. Dia tahu bahwa orang yang bisa mengeluarkan kartu platinum bintang 5 itu setidaknya setara dengan seorang wali kota. Pria di depannya masih sangat muda sehingga pasti memiliki latar belakang yang lebih kuat. "Nama saya King Feng Li. Oh ya, kami pesan restorannya jam 8 pagi. Tapi resepsionisnya baru saja memberikan kamar itu kepada pria gendut di dekat situ dan mengusir kami. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan?" Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata kepada Tao Liu. Ia tahu Tao Liu adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan. Benar saja, mendengar kata-kata Li Qingfeng, raut wajah Tao Liu berubah drastis. Ia sangat marah kepada manajer resepsionis. "Xiaoyan, aku ingin bertanya. Benarkah yang dikatakan pria ini? Kau merampas kamar mereka dan mengusir mereka?" tanya Tao Liu dengan kasar, menatap wanita itu dengan tajam. "Manger,
Resepsionis wanita itu tergagap, mencoba membela diri tetapi tidak tahu harus berkata apa. Karena dia tahu apa yang dikatakan Li Qingfeng itu benar. Dia memang ingin menyingkirkan mereka demi menyenangkan Bos Wang. Melihat ekspresi resepsionis itu, Tao Liu tahu apa yang dikatakan Li Qingfeng itu benar. Jika tidak, Xiao Yue pasti akan membalasnya. Xiao Yan ini, sialan. Kau bisa saja menyinggung orang lain. Tapi kau menyinggung orang ini, orang kuat yang bisa mengeluarkan kartu platinum bintang 5. Bahkan aku pun tak sanggup menyinggungnya, apalagi kau. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah meninggalkan prajurit itu dan melindungi sang jenderal. Ia akan melindungi dirinya sendiri dulu, baru mengusir Xiao Yan. Tapi Xiao Yan telah melakukan kesalahan. Karena ia melakukan kesalahan, wajar saja ia akan dihukum. Xiao Yan, mulai sekarang, kau dipecat. Keluar dari restoran segera, kata Tao Liu kepada resepsionis dengan dingin sambil sedikit mengernyit. Manajer, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya janji tidak akan melakukannya lagi lain kali, resepsionis itu tampak pucat dan memohon. Lagi pula, restoran Riverside adalah restoran besar dengan layanan dan tunjangan yang luar biasa. Sebagai resepsionis, ia memiliki gaji yang tinggi, dan ditambah tip dari pelanggan, ia terkadang bisa mendapatkan 10.000 yuan per bulan. Dia tidak ingin berhenti dari pekerjaannya, sungguh tidak ingin berhenti. Tapi dia tahu dia telah menyinggung orang penting yang bahkan seorang manajer pun tidak mampu menyinggungnya. Jadi, dia hanya bisa pergi. Wajah Xiao Yan pucat pasi. Ia berjalan keluar, wajahnya dipenuhi kesedihan. Tidak ada staf restoran yang bersimpati padanya, karena ia telah melakukan kesalahan. Karena ia telah melakukan kesalahan, wajar saja ia akan dihukum. Adapun Bos Wang yang gemuk di dekatnya, dia telah pergi bersama rekannya ketika King Feng Li mengeluarkan kartu platinum bintang 5. Dia tentu tahu betapa pentingnya kartu platinum bintang 5 itu. Dia pernah melihatnya di kantor wali kota. Itu adalah sesuatu yang tak boleh dia ganggu. Kakak Li, aku benar-benar minta maaf soal hari ini. Sebagai permintaan maafku, makanan ini ditanggung olehku. Tao Liu menunjukkan raut wajah yang ramah, dengan senyum yang menyanjung. Ia bahkan tidak memanggilnya, Tuan, melainkan, Kakak Li. Dia adalah keturunan keluarga Liu, dan bahkan lebih memahami pentingnya kartu platinum bintang 5. Kartu itu hanya bisa dimiliki oleh Ruyan Liu, dan merupakan simbol status. Karena Ruyan Liu memberikan kartu platinum bintang 5 kepada Li Qingfeng, itu berarti ia sangat menghormatinya. Tao Liu ingin Li Qingfeng mengucapkan beberapa hal baik untuknya di depan Ruyan Liu, agar ia dapat melangkah lebih jauh di perusahaan Liu. Baiklah, karena kamu mau mentraktirku. Kalau begitu, kamu yang traktir, kata Li Qingfeng sambil tersenyum tipis. Karena Liu tahu di depannya ingin menyenangkannya, maka dia akan memberinya kesempatan, juga menghemat biaya makan Wan Qiuxia. Meskipun Wan Qiuxia tidak peduli dengan biaya sekali makan, prinsip Li adalah menabung sebisa mungkin. Menghabiskan uang orang lain, dan menabung uangnya sendiri. Bab 169. Aku akan membantumu berkembang. Untuk menjilat King Feng, setelah membawa mereka ke stan nomor 80, Tao Liu memesan satu meja penuh hidangan. Setiap hidangan merupakan spesialisasi restoran dan harganya sangat mahal. Totalnya, hidangan-hidangan tersebut menghabiskan biaya lebih dari 10.000 yuan. Tao Liu telah berfoya-foya dan makanannya menghabiskan lebih dari 10.000 yuan. Dia adalah manajer, tetapi ia bertindak sebagai pelayan dan menuangkan teh dan anggur untuk King Feng. Wan Qiuxia, Xiao Yuezhang, dan Li Li semuanya tercengang. Mereka juga merasakan manfaat dari layanan tersebut. Tao Liu berpikir bahwa para wanita cantik itu semua terhubung dengan King Feng, jadi ia menuangkan teh dan anggur untuk mereka juga. Tentu saja, Tao Liu menuangkan anggur merah untuk si cantik dan Mao Tai untuk King Feng. Para wanita cantik ini juga mendapatkan perlakuan VIP saat manajer restoran melayani mereka secara pribadi. Hidangan di meja semuanya lezat. Ada udang jumbo, kepiting, sup sarang burung walet dan sirip hiu, abalon, dan teripang. Wan Qiuxia, Xiao Yuezhang, dan Li Li semuanya menyukai makanan laut dan melahapnya dengan lahap. Bagi King Feng, menyaksikan para wanita cantik itu makan adalah suatu kesenangan. Setelah makan kenyang, King Feng dan yang lainnya meninggalkan restoran. Kakak Li, bagaimana kamu bisa mendapatkan kartu platinum bintang 5 dari perusahaan Liu? Tanya Xiao Yuezhang sambil menatap King Feng dengan kagum. Ruyan Liu memberikannya padaku. Aku tidak percaya. Kartu platinum bintang 5 itu sangat berharga. Kenapa Ruyan Liu mau memberikannya padamu? Karena dia pacarku. Kau membual. Ruyan Liu adalah CEO perusahaan bernilai miliaran yuan. Bagaimana mungkin dia pacarmu?
Xiao Yuezhang menggelengkan kepalanya tak percaya. Ia pikir King Feng berbohong. Wan Qiuxia dan Lili juga tampak tidak percaya. Mereka juga mengira bahwa King Feng berbohong. Ruyan Liu sangat terkenal di kota Laut Timur. Lagi pula, ia adalah dewi penggoda nomor satu dan wanita kaya. Ia adalah idola semua wanita dan dewi semua pria. Tak seorang pun percaya bahwa Ruyan Liu adalah pacarnya. Mereka menganggap lelucon itu tidak lucu dan tidak akan benar kecuali matahari terbit dari barat. Melihat tatapan tak percaya di mata Xiao Yuezhang dan Wan Qiuxia, King Feng sedikit terdiam. Ia menyadari bahwa tak seorang pun percaya padanya ketika ia berkata jujur. Namun, semua orang percaya padanya ketika ia berbohong. Semua orang dalam kelompok itu tinggal di lingkungan yang berbeda, jadi mereka berpisah. Wan Qiuxia menuju ke barat, Xiao Yuezhang dan Lili menuju ke selatan, sementara King Feng menuju ke timur. Namun, ketika masuk ke dalam taksi, ia tertegun. Sopir taksi itu seorang wanita cantik. Terlebih lagi, ia mengenal wanita cantik itu. Si cantik di dalam taksi itu tak lain adalah ketua tim kepolisian, Meng Yaosu. Apa-apaan ini? Kenapa Meng Yaosu jadi sopir taksi? Yao Yao kecil, lama tak jumpa. Aku merindukanmu, kata King Feng sambil tersenyum. Sejak King Feng menyelamatkan Meng Yaosu dari tangan para perampok, Meng Yaosu menjadi jauh lebih baik kepadanya. Ia tidak lagi menghunus senjatanya seperti yang biasa ia lakukan setiap kali bertemu musuhnya. Ya, aku melihatmu jadi aku menggendongmu, kata Meng Yaosu sambil melirik ke arah King Feng. Dia sedang menjalankan misi di mana dia harus menyamar sebagai sopir taksi dan mengikuti mobil di depannya. Ketika dia mengikuti mobil itu ke restoran Sin River, dia melihat King Feng yang sedang menunggu taksi, jadi dia menjemputnya. Yao Yao kecil, kamu sedang menjalankan misi. Bagaimana kamu tahu? Gampang. Kenapa ketua tim kepolisian pakai seragam sopir taksi? Penjelasannya cuma kalau lagi ada misi. King Feng berkata dengan ringan sambil tersenyum. Dia tidak hanya tahu bahwa Meng Yaosu sedang menjalankan misi, dia juga tahu bahwa dia sedang membuntuti Fan itu. Di depan. Kurasa kau tidak bodoh. Untung aku menjemputmu, Meng Yaosu memuji King Feng sambil tersenyum. Yao Yao kecil, kenapa kau membawaku kalau kau sedang menangani kasus? Aku masih harus pulang dan tidur, kata King Feng dengan sedih. Ia agak murung karena Meng Yaosu telah menjemputnya. Mengapa kau harus menyeretku ke dalam misimu? King Feng, bantu aku menyelesaikan sebuah kasus, kata Meng Yaosu ringan. Apa? Membantu Anda memecahkan suatu kasus. King Feng tertegun dan segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Polisilah yang bertanggung jawab untuk mengungkap kasus ini. Kenapa kau meminta bantuanku? Dia adalah Raja Serigala. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya di depan polisi. Dia benci berinteraksi dengan polisi dan penjahat. King Feng, kau membantuku memecahkan kasus perampokan bank dan membunuh para perampoknya. Bantu aku kali ini juga, kata Meng Yaosu kepada King Feng sambil mengedipkan bulu matanya. Aku bisa membantumu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Kondisi apa? Kamu harus mengizinkanku membantumu mengembangkan payudaramu. Dadamu yang rata akan menjadi sebesar gunung. King Feng berkata dengan jujur sambil menatap dada datar Meng Yaosu. Meng Yaosu adalah seorang wanita cantik dengan wajah menawan dan kulit seputih salju. Ia bertubuh tinggi dan bertubuh indah, serta memiliki tubuh dan wajah yang menawan. Namun, Meng Yaosu punya satu kekurangan. Dadanya sedatar bandara. Ia harus membantu wanita cantik ini mengembangkan payudaranya. King Feng adalah pria yang baik. Merupakan tanggung jawab setiap pria untuk membantu wanita cantik mengembangkan payudaranya. Akan kumasukkan pisang ke lubangmu, umpat Meng Yaosu. Ia geram dengan kata-kata tak tahu malu dari King Feng. Setelah perampokan bank, Meng Yaosu sangat berterima kasih kepada King Feng. Ia tidak menyangka bahwa King Feng akan menggoda dan mengolok-oloknya lagi. Membantunya mengembangkan payudaranya. Dia harus meraba-raba payudaranya. Dia tahu bajingan ini berniat jahat. Meng Yaosu sangat marah. Bab 170. Yao Yao kecil, apa yang terjadi? Yao Yao kecil, apa yang kau katakan? Coba ulangi, tanya King Feng sambil terkekeh. Ku bilang, aku akan memasukkan pisang ke dalam lubangmu. Meng Yaosu murka. Ia sudah muak dengan kata-kata tak tahu malu dari King Feng. Ia merasa King Feng adalah musuh bebuyutannya. Setiap kali melihatnya, ia akan marah besar. Kenapa dia harus marah? Karena cowok ini selalu mempermainkannya. Dia suka mengolok-olok polisi cantik itu setiap kali melihatnya. Itu sudah menjadi semacam hiburan. Hidupnya sudah penuh tekanan, kalau dia tidak menemukan sesuatu yang bisa membuatnya bahagia, dia akan mati bosan. Bajingan, di mana kau meletakkan tanganmu?
Meng Yaosu sangat marah ketika dia melihat tangan King Feng merayap ke dadanya. Bajingan ini. Aku sedang mengendarai mobil sekarang. Kau sentuh di mana? Kalau ada yang lihat, aku lebih baik mati. Dasar bajingan. Yao Yao kecil, aku sedang membantumu mengembangkan dadamu, kata King Feng sambil terkekeh. Ia meraba-raba area itu dan Meng Yaosu langsung memerah. Ia sangat marah. Namun, ia merasakan sensasi nyaman di dadanya pada saat yang bersamaan. Sedikit mati rasa dan geli. Yao Yao kecil, kau sudah besar, kata King Feng tiba-tiba. Kata-katanya membuat Meng Yaosu semakin bingung. Dia menemukan bahwa dengan bantuannya, dada Meng Yaosu menjadi lebih baik. Ini membuktikan bahwa pijatan yang diberikan oleh King Feng efektif. Ia memutuskan untuk memijat dada wanita itu lebih sering di masa mendatang. Membantu kecantikan wanita berkembang adalah tanggung jawab setiap pria. Oh, van di depan kita sudah parkir. Ekspresi Meng Yaosu berubah ketika menyadari van itu sudah berhenti. Ayo, kita pergi melihat-lihat. Meng Yaosu memelototi King Feng dengan tajam, lalu turun dari taksi. Ekspresi Meng Yaosu berubah ketika ia tiba di van. Ia mendapati hanya ada seorang pria di dalam van. Pria itu sedang merokok dan tidak ada tanda-tanda anak-anak. Bagaimana mungkin tidak ada anak kecil di dalam van? Meng Yaosu mengerutkan kening bingung. Dia sedang menyelidiki kasus penculikan besar-besaran. Ada lebih dari selusin anak yang diculik oleh kelompok yang sama. Van ini sangat mencurigakan. Mereka yakin anak-anak yang diculik ada di dalam van itu. Meng Yaosu bertanggung jawab atas penyamaran sebagai sopir taksi dan membuntuti van tersebut. Yang mengejutkannya, tidak ada anak-anak di dalam van tersebut. Pada saat itu, Meng Yaosu menerima pesan dari bawahannya bahwa tidak ada anak-anak di dalam mobil van yang mereka ikuti. Kelompok itu telah memindahkan anak-anak. Meng Yaosu terkejut. Ia tahu bahwa kelompok itu pasti telah memindahkan anak-anak, dan mobil van yang ia dan anak buahnya ikuti hanyalah upaya menutup-nutupi. Kelompok kriminal ini bukan kelompok biasa. Mereka adalah kelompok kuat yang jago melakukan kontra pengintaian. Nona, apa yang Anda cari? Tanya pengemudi van ketika melihat Meng Yaosu sedang melihat vannya. Ia seorang pemuda kurus. Di mana orang-orang di dalam? Tanya Meng Yaosu sambil menunjuk ke arah mobil van. Nona, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Ada anak-anak yang diculik di dalam van Anda. Di mana anak-anak itu sekarang? Saya seorang polisi. Jika Anda tidak memberitahu saya lokasi anak-anak itu, saya akan menangkap Anda. Nona, meskipun Anda polisi, Anda tidak bisa menuduh saya tanpa bukti. Apakah Anda punya bukti? Kalau tidak, saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Pemuda kurus itu berkata kepada Meng Yaosu dengan senyum dingin. Ia sama sekali tidak takut padanya. Seorang petugas polisi harus memiliki bukti sebelum melakukan penangkapan. Tidak ada anak-anak di dalam van, jadi ia sama sekali tidak takut pada Meng Yaosu. Meng Yaosu sangat marah ketika mendengar kata-kata pemuda kurus itu. Ia tahu anak-anak itu tersentuh oleh kelompok itu. King Feng tidak mendengarkan pertengkaran antara Meng Yaosu dan pemuda kurus itu. Ia menatap tajam ke arah van di depannya. Van itu biasa saja, dan bisa dilihat di mana-mana di jalanan. Tidak ada yang istimewa, tetapi King Feng menemukan sesuatu yang aneh pada ban van itu. King Feng berjalan di samping ban-ban itu dan menemukan ada lumpur kuning di bekas ban. Lumpur kuning itu bukan lumpur biasa. Itu adalah lumpur yang digunakan untuk membuat batu bata dan memiliki aroma terbakar yang samar. King Feng menduga van itu pasti pergi ke pabrik batu bata. Lumpur di ban masih segar, yang berarti van itu belum lama meninggalkan pabrik. Yao Yao kecil, ayo kita pergi karena tidak ada anak-anak di dalam mobil, kata King Feng sambil berjalan ke sisi Meng Yaosu. Kami belum menemukan anak-anak. Bagaimana kami bisa pergi? Meng Yaosu tidak mau pergi. Van itu adalah petunjuk. Ayo pergi. Tidak ada anak-anak di dalam van, kata King Feng sambil tersenyum tipis dan menarik Meng Yaosu pergi. Su Meng Yao tidak mau pergi, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. Ia hanya bisa ditarik kembali ke dalam mobil. Bajingan. Kenapa kau menarikku pergi? Kita masih belum menemukan anak-anak. Di dalam mobil, wajah Meng Yaosu dipenuhi amarah. Ia sedikit marah dan kesal. Yao Yao kecil, jangan khawatir. Aku akan membantumu memecahkan kasus ini. King Feng tersenyum percaya diri. Setelah pengamatannya, dia sudah percaya diri dan memiliki keunggulan. Bagaimana Anda akan memecahkan kasus ini? Izinkan saya bertanya. Apakah ada pabrik batu bata di dekat sini? Mengapa kamu bertanya tentang hal ini? Kamu hanya perlu memberitahuku jika ada pabrik batu bata di dekat sini. Tunggu sebentar. Aku akan meminta bawahanku untuk menyelidiki.
Meskipun Meng Yaosu tidak tahu mengapa King Feng bertanya tentang pabrik batu bata, ia tetap memilih untuk mempercayainya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon bawahannya. Tak lama kemudian, bawahannya mengirimkan informasinya. Meng Yaosu meletakkan ponselnya dan berkata, ada 3 pabrik batu bata di dekat sini. 1 di bawah Lone Hill, 1 di pedesaan, dan 1 lagi di dekat Sky River Road. Izinkan saya bertanya, pabrik mana di antara ketiga pabrik ini yang paling baru? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Pabrik yang di bawah Lone Hill itu yang terbaru. Baru dibuka bulan lalu. Bagus, ayo kita pergi ke pabrik batu bata di bawah Lone Hill sekarang. Mengapa kita pergi ke pabrik batu bata di bawah Lone Hill? Sangat sederhana, anak-anak yang diculik berada di pabrik batu bata di bawah Lone Hill. King Feng berkata sambil tersenyum percaya diri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.